Selanjutnya kita akan melakukan atau menyiapkan file index. Nah, kenapa file index ini perlu kita siapkan terlebih dahulu ya, supaya kita kerjanya sekaligus gitu. Nah, file index nanti kan ini akan berisi menu dan yang lain-lainnya ya, tampilan-tampilannya itu kan semuanya akan masuk ke file index. Jadi kita siapkan dulu file indexnya untuk menampung data atau informasi yang akan kita tampilkan dari database, supaya kita kerjanya sekalian nih, karena eh, kita yang mengatasi bagian front end dan back endnya sekaligus. Nah, untuk menyiapkan file index ini seperti pada video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan template admin. Template admin itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya admin LTE atau SB admin. Jadi ada template-template admin yang lain. Cuman ini yang akan saya pilih adalah template admin yang menggunakan framework CSS Bootstrap. Jadi yang pakai CSS Bootstrap itu ada beberapa, salah satunya adalah template admin. Kemudian kalau yang lain itu ada SB admin. Tapi saya pakai admin LTE ya. Jadi cara mengakses atau cara untuk mendapatkan template admin ini gampang ya. Kita langsung pergi aja cari aja di Google. Kemudian di sini yang kita akan gunakan di sini adalah admin LTE. Kalau kalian mau berbeda ya silakan aja, nggak ada masalah. Kemudian tinggal akses ini. Kalau mau lihat versi demonya bisa klik aja live preview. Nah, sekarang ini admin LTE-nya sudah ada versi 3. Ini saya pernah pakai ya versi 3 ini. Jadi ini udah jadi ya, kita tinggal mau yang model seperti apa gitu. Yang misalnya mau pakai ini, mau buat galeri ada gitu, galerinya mau dibuat seperti apa. Kemudian pages, misalnya apa ya, invoice ini kayak struk ya, struk pembayaran ya. Ini jadi lengkap. Sekarang kita download. Nah, kalau download larinya ke GitHub. Ini kan bisa download langsung, ini download zip kalau koneksi internetnya lancar. Nah, kalau saya sendiri sudah saya download ya, jadi saya langsung aja buka yang sudah saya download. Nah, ini hasil downloadan punya saya. Prosesnya kita jalankan saja. Kita buka yang index, misalnya index.html. Nah, ini ya. Bagaimana cara menggunakannya ya? Cara menggunakannya ini yang saya gunakan itu yang ada di ini. Ini kan terlalu banyak ya kalau mau kita hapus-hapusin juga. Jadi saya cari yang nggak ketemu di sini. Oke. Kita buka aja foldernya ya. Di sini folder pages, kemudian examples. Nah, di sini ada blank HTML. Nah, ini yang akan kita buka dulu.
Nah, kalau ini nggak terlalu banyak, karena ya nggak terlalu banyak yang harus dihapusin, paling nanti di bagian sininya aja. Yang akan kita gunakan yang blank.html ini. Sekarang kita blank.html ini buka ke VS Code. Buat file baru index.php. Close semua, Ctrl C. Kita close blank.html, kita edit yang di sini. Nah, ini adalah blank.html yang tadi kita copy. Kita kan tidak butuh semua ya. Yang pertama kita tidak butuh semua. Kemudian yang selanjutnya ini kalau kita jalankan gimana sih? Ini coba kita jalankan. Tekan di localhost group. Kalau pada sini nggak ada ini. Tapi bisa jalan ya. Karena kita lihat nih stylenya dia mengarahkan ke plugin font awesome free CSS, all-min CSS, admin LTE, min CSS. Nah ini kita belum kita copy ke folder kita gitu. Jadi buka lagi nanti. Tadi di mana tadi plugin ini di plugin. Nah, saya nggak repot-repot, kita copy aja semua plugin. Copy, pindahkan ke folder sampai htdocs. Pindah kemari dulu. Kemudian apalagi sambil menunggu. Kemudian this folder this ini untuk CSS-nya folder this nya apa aja itu. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian bawah, itu CSS di bagian bawah biasa ada JavaScript-nya. Plugin this oke. Berarti folder plugin sudah kita copy, folder this sudah kita copy. Sekarang tinggal, nah ini sudah kelihatan ya. Berarti indeks ada di sini, index.php ada di sini. Plugin sejajar dengan indeks. Artinya kita menghapus seperti ini ya. Nah, untuk yang demo.js ini kita tidak gunakan. Jadi komentarin aja. Nah, ini sekarang kita coba yang di atasnya belum. Nah, yang di atasnya juga
Jangan lupa Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Apa masih belum mau? Valid all min CSS. Oke. Ini ya, salahnya adalah ini masih ada tanda ini di bawah. Hapus juga seperti ini. Kelihatan. Kemudian selanjutnya ini localhost this image user. Ini di mana? Tadi nama filenya apa? User 1. Cari aja user 1. Nah, ini dia. Ini kita hapus. User 2. User 3. Ada lagi. Admin LTI logo. Nah, ini. Jadi ini yang link-link yang lain ya. Jadi ini kalau nggak diperbaiki pun nanti sambil jalan lah, kalau masih ada yang error kita perbaiki. Ya, sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan hapus yang ya tidak perlu, yang tidak kita butuhkan. Ini kan banyak yang tidak kita butuhkan ini. Nah, saya akan hapus ini tables from UI elements chart layout ini, kecuali dashboard yang akan saya sisakan. Yang lain widget sampai tables ini akan saya hapus. Examples-nya ini dari mailbox ke bawahnya akan saya hapus. Blank page-nya juga ini akan saya hapus ya. Jadi kita akan hapus yang tidak perlu. Pertama bagian sidebar dulu. Kita jalankan inspect elemen biar tahu bagian mana. Ini yang ada sidebarnya. Sidebar. Cari sidebar. Ini dia main sidebar container. Kita nggak perlu ini. Ini biarin aja. Search form. Search form itu yang ini ya. Ini kita nggak perlu. Search form yang nggak perlu. Hapus. Kemudian dashboard. Ini yang dashboard ini. Dashboard ini. Oke, berarti dia pakai drop down. Hapus saja juga
karena kita nggak butuh yang drop down. Push, kemudian ada widget widget hapus saja. Nah, widget layout chart tables ini hapus saja semua. Icons button tadi sampai tables dari baris 185 tables sampai sini. Ini yang mana? Terus dulu sebagian refresh. Oke, saya mau tinggal galeri 2 aja lah, galeri sama kanban board ini. Kalender hapus juga. Jadi examples ini saya hapus juga. Ini saya nggak perlu ini. Kalau kalian merasa perlu, ya disisakan. Nah, ini perlu nggak? Ini saya hapus yang bagian ininya saya hapus ya, karena saya nggak mau ada 2 ini, saya nggak perlu. Ini saya hapus. Kemudian galeri biarin, kanban board biarin. Ini hapus, bawahnya saya hapus. Masih enough. Informational sampai bawah. Oke, sampai situ ya. Nah, sampai LI yang ini. Oke. L ini tuh. Oke, betul. Simpan, refresh. Saya cuman perlu 3 ini aja dulu. Kemudian ini. Nah, ini saya nggak mau. Saya nggak perlu. Ini saya nggak perlu. Ini saya nggak perlu. Ini nggak perlu juga. Jadi saya cuma mau ada ini aja lah. Ini bagian dari main header navbar. Kita cek lagi main header navbar. Ini ya. Ini main sidebar.
sidebar, main header, nav. Nah ini dia, dari 21 sampai 155. Nah ini dia, right navbar links. Kita nggak perlu ini, hapus ya. Navbar link ini, right navbar yang sebelah kanan ya, kita nggak perlu. Simpan, refresh, hilang. Kemudian ya standarnya ini udah ya. Jadi nanti menunya itu akan muncul di sini. Oh sorry, bukan menu, tapi data kontennya itu akan muncul di sini. Nah ini kita ganti dulu, kalender, gallery, kanban board ini kita ganti. Ini linknya kita kosongin aja dulu biar tidak salah klik. Nah ini bisa kalian susun terus menu kalian nanti di sini maunya apa gitu ya. Kalau saya kan berarti yang kita buat sekarang adalah database tabel untuk pengguna. Tabel pengguna berarti ini yang kalender dan galerinya ini akan saya sembunyikan. Kita kasih komentar aja. Saya belum perlu di sini. Nah, sekarang hanya ada satu menu Kanban board. Ini kita ganti jadi pengguna. Kemudian untuk ikonnya ini dia. Nah, untuk ganti ikonnya ini ya ikonnya gimana? Coba kita cek di sini icons. Ini dari yang pertama tadi ya. Icons, ada nggak icons? Nah, ini icons. Icons yang digunakan ini font awesome. Kalian bisa cari aja karena yang digunakan di admin LTE adalah font awesome. Nama ikonnya coba kita cari. Oh bukan, ini bukan di sini. Mana ya? Di sini nyarinya. Users. Nah coba ini ya berarti cara pakainya ini FA solid FA user. Coba kita ganti di sini FA user. Simpan, jangan lupa disimpan, balik kemari. Nah mau ya, ini home-nya masih ada linknya. Ini untuk ini saya rasa cukup dulu di sini ya, sambil jalan bisa diperbaiki ini untuk title barnya atau misalnya ini di sini taruh nama aplikasinya ya.
Kalau kalian nggak mau juga ada ini diperbaiki nih, yang footer ini. Oke, saya rasa demikian saja. Terima kasih.